Shalom, saya Yusafat Gultom dan teman saya Yon Kamila dari tafsiran Ayub 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan dan mempresentasikan kitab Ayub. Ya, saya akan membacakan latar belakangnya dulu ya. Kitab Ayub digolongkan sebagai kitab hikmat. Hikmat diperoleh dari dua sumber utama, yaitu pengalaman dan pemikiran. Hikmat pada waktu itu muncul bukan dari buku dan sekolah. Setiap orang, walaupun tidak berpendidikan, memperoleh hikmat dan pengalaman hidup sehari-hari, dan sering hikmat itu dinyatakan dalam bentuk peribahasa dan perumpamaan. Hikmat itu bersifat praktis mengenai apa saja yang kita ketahui untuk sehari-hari. Secara garis besar, kitab ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dilema Ayub. Pada bagian ini diceritakan bagian latar belakang Ayub dan setiap penderitaan yang menimpa Ayub. Dan bagian kedua adalah perdebatan. Bagian ini menceritakan perdebatan Ayub dan dengan keempat sahabatnya yang datang mengunjunginya. Bagian ketiga adalah pemulihan. Bagian ini bermula dari Ayub pasal 38 sampai pasal 42. Di sini diceritakan bahwa mengenai menjawab Tuhan atas apa yang Ayub dan ditutupi dengan pertobatan Ayub sendiri. B. Penulisan kitab dan waktu penulisan. Kitab Ayub tidak menyebutkan siapa penulisnya. Kemungkinan yang menulis kitab Ayub Elihum bin Barekhel, Musa atau Salomo. Kitab ini Ayub dituliskan tergantung siapa penulisnya. Jika Musa yang menjadi penulisnya, maka kitab ini dituliskan pada tahun 1940 Masehi. Jika Salomo yang menjadi penulisnya, maka kitab ini dituliskan pada sekitar tahun 950 masa Masehi. Tanpa mengetahui dengan pasti siapa penulisnya, kita juga tidak dapat dengan pasti mengetahui kapan kitab ini dituliskan. C. Penulisan. Tujuan penulisan. Kitab Ayub membantu kita untuk memahami beberapa fakta. Iblis tidak dapat merusak keuangan dan kesehatan kita tanpa izin Allah. Allah berdaulat membuat keputusan terhadap tindak tanduk iblis. Upaya memahami sebab di balik semua penderitaan di bumi ini mustahil bagi manusia. Orang jahat memang menyalahkan penderitaan sebagai akibat dari cara hidup kita. Penderitaan ini seringkali diperoleh untuk mempermurnakan, menguji dan mengajar atau menguatkan jiwa manusia. Allah mencukupi semua kebutuhan kita dan Ia layak menerima segala pujian kasih kita terlepas dari situasi yang kita alami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu bagian isi tafsiran, yang dimana Ayub yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Dengan demikian bunyinya ayat yang ke-1, berbicaralah Bildad orang Suah. Jadi kami mengangkat tafsirannya. Di dalam ayat 1 ini merupakan peralihan dari berbagai pernyataan Ayub yang cukup panjang kepada giliran Bildad untuk menyampaikan reaksinya terhadap pernyataan Ayub sebelumnya. Ayatnya yang kedua, berapa langkah lagi engkau akan berbicara begitu?
dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Jadi, dalam ayat ini memperlihatkan kegemasan dan emosi Bildad dalam memberikan bantahan terhadap pernyataan Ayub yang dinilai Bildad keterlaluan. Pernyataan-pernyataan Ayub yang tidak beralasan tentang keraguan atau tuduhannya bahwa Allah betapa tidak adil terhadap dirinya. Ayatnya yang ketiga, masakan Allah membangkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membangkokkan kebenaran. Jadi, ayat 3 ini merupakan pemahaman Bildad tentang siapakah Allah itu. Pernyataan Bildad tentang siapakah Allah pada ayat ini merupakan dasar pijakan Bildad dalam menilai pernyataan-pernyataan Ayub sebelumnya. Jadi dapat dikatakan pijakan yang dimaksud terletak pada sapaannya kepada Allah, yaitu El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya ayat yang keempat, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Jadi dalam ayat yang keempat ini memperlihatkan kepekaan perasaan Ayub berusaha membuktikan keadilan Allah itu, menunjukkan kepada anak-anak Ayub yang dibiarkan Allah binasa karena dosa-dosa mereka. Jadi pada ayat ini kelihatannya penulis kitab Ayub menggunakan cerita dalam pasal 1 dan pasal yang kedua untuk mempertajam pemahaman bangsa Israel yang diwakili sahabat-sahabat Ayub dan yang diwakili oleh Ayub sendiri dalam memandang penderitaan hidup itu. Dengan contoh ini, pandangan sahabat-sahabat Ayub dan Ayub sendiri menjadi lebih jelas lagi. Selanjutnya, ayat yang kelima, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon balas kasihan diri yang maha kuasa. Isi tafsirannya, Bildad sendiri kelihatannya tidak menuduh mutlak bahwa Ayub sudah bersalah di hadapan Allah. Menurut Bildad, Ayub masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Untuk itu, hanya ada satu cara, yaitu tidak menunda-nunda waktu lagi untuk mencari Allah. Allah memohon belas kasihan dari Allah dan menyerahkan diri kepadanya. Kita juga mengingat penderitaan para nabi seperti Amos dan lain-lain yang berseru-seru kepada umat Israel untuk mencari Allah agar hidup. Di sini artinya berhentilah berbuat jahat. Akan tetapi Bildad masih tetap pada asumsi dasarnya, yaitu teodisi. Tidak 100% pun bahwa keselamatan Ayub hanya ada dalam belas kasihan Allah. Selanjutnya pada ayat yang ke-6, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Jadi pada ayat yang ke-6 ini terlihat jelas bahwa pengampunan itu hanya terjadi jika Ayub memang bersih dan jujur. Maka Allah akan bangkit untuk memulihkan rumah Ayub. Artinya masa depan Ayub akan dipulihkan oleh Allah. Dan pada ayat yang ke-7, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Ayat yang ke-7 ini menjelaskan bahwa kedudukan Ayub yang awalnya kelihatan hina akan kelihatan mulia. Selanjutnya ayatnya yang ke-8, bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah bahwa para leluhur atau orang-orang sebelumnya telah mewariskan pandangan-pandangan yang hidup yang dapat menuntun manusia kepada jalan hidup yang benar. Ayat yang ke-8,
Sebab kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Jadi maksudnya di sini, dengarkanlah kepada suara pada masa lampau yang berisikan kata terakhir tentang masalah-masalah yang sedang kita perbincangkan. Di dalam belakang bagian ini terdapat suatu peranggapan bahwa mereka adalah orang-orang modern dungu yang berusia pendek, melainkan bukan orang-orang purba yang bijaksana dan gembira. Selanjutnya ayat yang ke-10, bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Di dalam ayat ini ada tuduhan lain yang dilecutkan Bildad kepada Ayub. Ia menuduh Ayub sombong dan tidak mau merendahkan diri untuk belajar dari orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman. Di sini Bildad menuduh Ayub sebagai semacam orang yang muda yang menolak wibawa orang tua, tradisi, guru-guru dan orang-orang yang berhikmat. Jadi selanjutnya kami mengangkat sebuah kesimpulan. Di sini dari kisah Ayub kita belajar bahwa kesalehan orang tua tidak dapat menyelamatkan anak dari panggilan Tuhan. Juga kekayaan orang tua tidak dapat sepenuhnya menjamin masa depan anak. Akan tetapi bukan berarti kesalehan dan upaya orang tua mesejahterakan anak itu sia-sia. Hanya saja kita harus sungguh-sungguh memohon keterbatasan Tuhan dalam mendidik dan membesarkan anak supaya jangan ada yang binasa. Selanjutnya, refleksi teologis. Kami mengangkat sebuah refleksi teologis, yaitu terlalu besar dan sulit dimengerti hikmat Allah untuk dipikir dengan akal manusia. Karenanya banyak anak manusia yang mengeluh dan bahkan mengerutu kepada Tuhan bila mengalami penderitaan. Andaikan saja setiap anak-anak Tuhan mau berpikir sejenak dan menoleh ke belakang ke masa yang lalu. Bukankah perbuatan Tuhan yang benar dan pertolongan tangannya yang ajaib telah pernah kita alami? Apakah Allah berubah sesuai dengan perjalanan waktu? Yang pasti bahwa Allah tidak pernah punya rencana untuk membuat menderita ciptaannya. Walaupun kita tidak bisa mengerti, walaupun yang Dia perbuat atas dari kita, tentu ada rencana yang indah dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak mengerti sebelumnya. Seperti halnya dalam kisah yang pernah Ayub alami, dia mengalami penderitaan yang dahsyat tanpa ada pemberitahuan atau tanda-tanda lebih dari Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan? Ayub merasa bahwa dirinya benar di hadapan Allah, sehingga ketika penderitaan menimpa dirinya, Ayub berani melawan Tuhan dengan berkata, "Aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku." Hanya ini yang dapat kami paparkan. Jikalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.